Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Dian Eka Rahmawati, dan kali ini kita bertemu di kelas komunikasi pemerintahan. Nah, tentunya nanti akan ada beberapa topik yang akan kita bahas bersama di dalam perkuliahan kita. Dan kali ini untuk topik pertama kita akan membahas mengenai pengantar komunikasi pemerintahan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai komunikasi pemerintahan, maka perlu bagi kita untuk terlebih dahulu memahami apa sebetulnya yang dimaksud dengan komunikasi itu sendiri dan apa saja elemen atau komponen dalam sebuah proses komunikasi. Baik, teman-teman semua, sebagai makhluk sosial, manusia itu pada fitrahnya pasti akan berinteraksi dengan manusia yang lain. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika kita bicara komunikasi ini sebetulnya adalah sebuah proses, sebuah perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebagai konsekuensi dari posisi kita atau dari sifat kita sebagai makhluk sosial. Nah, kita setiap hari melakukan komunikasi dengan orang lain dalam berbagai bentuknya, sehingga sebetulnya bisa dikatakan bahwa proses komunikasi itu sebetulnya adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan saluran atau media tertentu, dan dia akan menghasilkan efek tertentu. Ya, jadi kalau kita lihat dari penjelasan ini, maka sebetulnya kita bisa mengidentifikasi apa saja elemen atau komponen dari proses komunikasi. Jadi, proses komunikasi itu sendiri terdiri dari beberapa elemen atau komponen. Yang pertama, dalam setiap proses komunikasi pasti ada komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain atau kepada pihak lain. Yang kedua, elemen kedua adalah adanya pesan yang disampaikan di dalam proses komunikasi itu. Nah, pesan di sini bisa sebetulnya berarti banyak hal ya. Pesan berupa informasi, pesan berupa perasaan, pesan berupa pikiran, ide, gagasan, dan seterusnya. Jadi bisa kita katakan bahwa pesan ini adalah sesuatu yang ingin disampaikan dari komunikator kepada pihak lain, atau kemudian kita sebut dengan komunikan. Nah, yang ketiga, komponen atau elemen komunikasi berikutnya adalah adanya atau penggunaan saluran atau media tertentu. Jadi pesan yang disampaikan dari komunikator kepada pihak yang lain atau kepada komunikan itu biasanya akan menggunakan media tertentu, baik itu yang nanti sifatnya primer ataupun sekunder ya. Nah, yang berikutnya, elemen berikutnya adalah komunikan. Jadi komunikan itu adalah orang atau pihak yang menerima pesan dari komunikator. Nah, yang terakhir adalah dari suatu proses komunikasi itu diharapkan bisa menghasilkan efek tertentu yang nanti muncul dalam bentuk feedback atau apapun. Nah, efek itu sendiri kita bisa membedakan menjadi efek kognisi, afeksi, ataupun perilaku. Jadi kalau kita bicara efek kognisi ya berarti kita melihat bahwa proses komunikasi itu, pesan yang disampaikan itu akan menjadi suatu pengetahuan bagi
komunikan, jadi aspek kognisinya, pengetahuannya, dia jadi mengetahui tentang suatu informasi, dia mengetahui tentang satu kebijakan, misalnya ya kalau dalam konteks pemerintahan, dalam hubungan pemerintah dan masyarakat, dan seterusnya. Nah, yang level lebih jauh dari kognisi itu adalah afeksi. Jadi melibatkan perasaan ya. Dan yang terakhir adalah bahwa efek komunikasi yang paling jauh itu ya diharapkan adanya sebuah perubahan perilaku. Nah, ini secara sederhana sebetulnya komunikasi bisa didefinisikan seperti itu dengan beberapa elemen-elemen utamanya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa sebetulnya kalau kita bicara elemen atau komponen komunikasi yang kemudian dikenal minimal ada 5 elemen atau komponen itu, pada perkembangannya juga berkembang menjadi lebih detail lagi ya dari beberapa ahli komunikasi ataupun ahli manajemen yang mencoba untuk menafsirkan tentang elemen atau komponen di dalam proses komunikasi. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita bisa melihat bahwa proses komunikasi itu sendiri bisa dibedakan menjadi proses komunikasi primer dan proses komunikasi sekunder. Nah, kita menyebut satu proses komunikasi itu sebagai komunikasi primer apabila penyampaian pikiran, pesan, atau perasaan apapun dari seseorang kepada orang lain atau dari komunikator kepada komunikan itu menggunakan lambang atau simbol saja sebagai media. Jadi perantaranya atau medianya itu adalah lambang atau simbol tanpa menggunakan yang lain. Jadi misalnya kita bicara lambang itu ya contohnya kita bicara huruf ya. Huruf itu kan melambangkan sesuatu, atau kemudian kita bicara warna, kita bicara lambang-lambang tertentu misalnya, itu yang termasuk dalam komunikasi primer. Artinya orang itu dengan melihat lambang simbol tertentu sudah bisa memahami, mengerti, menangkap pesan yang ingin disampaikan dari komunikator kepada komunikan. Nah, yang kedua adalah proses komunikasi sekunder. Nah, di sini untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan itu perlu adanya alat atau sarana lain sebagai media kedua setelah menggunakan lambang atau simbol tadi sebagai media pertama. Nah, hal ini dilakukan karena dengan media yang pertama tadi dalam bentuk simbol atau lambang itu tadi tidak cukup sampai kepada komunikan, sehingga diperlukan media yang lain. Ya, seperti contohnya adalah ketika kita menggunakan berbagai teknologi informasi komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan kita kepada orang lain, atau kita menggunakan teknologi-teknologi yang lain sebagai media kedua untuk menyampaikan lambang atau simbol-simbol itu tadi. Nah, jadi ini yang kemudian membedakan antara proses komunikasi primer dan proses komunikasi sekunder. Nah, berikutnya saya ingin menyinggung soal mungkin ada satu pertanyaan yang menarik ya ketika kita bicara sebuah proses komunikasi itu, apakah ketika bahasa ya antara komunikan dengan komunikator itu berbeda, itu kemudian tidak bisa melakukan komunikasi. Nah, saya kira ini menarik ya untuk dijawab. Kalau bahasa antara komunikator dengan komunikan, misalnya yang satu taunya bahasa Indonesia, yang satu taunya bahasa Inggris, apakah perbedaan bahasa itu kemudian tidak membuat komunikasi itu tidak bisa berjalan, tidak bisa dilakukan? Nah, ini satu pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Jadi
sebetulnya kita bisa katakan bahwa belum tentu bahasa yang sama yang digunakan oleh komunikator dan komunikan itu kemudian menimbulkan kesamaan makna, pemahaman, pesan ya, antara komunikator dengan komunikan. Sebaliknya begitu juga, perbedaan bahasa itu belum tentu kemudian membuat pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan itu tidak bisa ditangkap dengan baik juga. Nah, lalu kemudian apa yang membuat komunikasi itu dikatakan berhasil, komunikasi itu dikatakan efektif? Itu bisa dijelaskan bahwa suatu proses komunikasi berjalan dengan baik, berjalan dengan efektif ya, apabila komunikator dan komunikan itu memiliki kesamaan makna atau mencapai satu pengertian, pemahaman makna yang sama tentang sesuatu hal yang dikomunikasikan. Nah, sehingga misalnya orang ketika berbeda bahasa kemudian melakukan komunikasi, menyampaikan pesan, ketika terkadang misalnya ada kata yang sulit diterjemahkan di dalam bahasanya komunikan atau sebaliknya, bisa saja orang kemudian menggunakan bahasa isyarat misalnya atau menunjuk sesuatu dan seterusnya ya, sehingga komunikasi itu dikatakan efektif ya ketika antara komunikator dan komunikan atau antara mereka yang terlibat di dalam komunikasi itu memiliki kesamaan makna ya. Jadi seperti itu kalau kita bicara komunikasi. Berhasil tidaknya pesan itu diterima, dipahami dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Sebetulnya substansinya justru ada di situ, sehingga belum tentu bahasa yang sama itu menyebabkan orang tidak membuat orang itu pasti punya kesamaan makna, atau sebaliknya bahasa yang berbeda membuat orang tidak bisa memahami satu pesan yang disampaikan, tidak juga seperti itu. Oke, jadi itu dulu yang mungkin perlu kita pahami, walaupun hanya singkat pengantarnya mengenai apa sebetulnya dimaksud dengan komunikasi, proses komunikasi, apa saja elemen-elemennya atau komponen-komponennya, sebelum kita nanti sampai pada pembahasan lebih lanjut mengenai komunikasi pemerintahan. Baik, teman-teman semuanya, untuk video kali ini, jadi kita akan membagi menjadi dua bagian atau dua video, di mana pada video pertama ini memang kita membahas dulu secara singkat ya tentang proses komunikasi itu sendiri, dan nanti akan dilanjutkan pada video kedua mengenai komunikasi pemerintahan. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada video kita yang kedua untuk membahas mengenai komunikasi pemerintahan dan elemen atau komponen di dalam komunikasi pemerintahan. Terima kasih, silakan nanti dilanjutkan pada video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.